makan ambil daging empal itu, mereka bos punya makanan, saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya satu, dia langsung jejelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Di depan teman-teman melihat. Itu sampai saya kumur pakai air sabun. Saya kan merasa jijik kan, terus teman-teman juga bantu, ini pakai air sabun kumur. Hanya hal segitu, saya sakit hati, cuma saya sudah pendam lama. Berjalannya waktu itu saya punya pikiran, yaitu saya punya keberanian untuk kabur. Padahal saya tidak punya siapa-siapa, dan saya juga tidak punya pacar di luar. Karena kejadiannya Debbie punya bapak itu kan juga udah dikeluarkan, karyawan sirkus itu. Ini kalau menyimak cerita Ibu Vivi dan Ibu Butet, betul-betul seperti nama-nama itu tidak memperlakukan mereka sebagai manusia ya. Kembali ke rumah Pondok Indah. Situasi rumahnya seperti apa sampai bagus di sana? Pagar tinggi, besar, security. Pagar tinggi enggak? Ada 2 rumah. Di tengah-tengahnya ada kolam renang. Besar kok, tapi kita punya yang belakang untuk base camp. Terus untuk anak-anak yang masih bayi itu di depannya, di atas tingkat. Terus rumah bos itu yang depan. Dan pada zaman itu aja sudah ada CCTV. Jadi tahu siapa yang masuk apa itu, satpam sudah ada jaga semuanya di situ. Jadi tidak bisa sembarangan memang ke sana. Banyak Bu, orang di sana yang dipekerjakan sebagai pemain sirkus, kemudian dilatih. Banyak. Pada zaman Debbie itu sekitar ada 13. Saya nggak tahu menurut ceritanya Debbie ya, anak saya. Ada sekitar itu. Tapi pada waktu itu saya sebelum pergi memang saya lihat banyak. Seusia-usia Debbie semua itu masih ada di sana. Debbie sekolah? Tidak. Jadi ada bang yang sekolah. Perlakuan terhadap Debbie kurang lebih sama seperti perlakuan ke Ibu Butet dan Bu Vivi. Cuman mungkin lebih baik sedikit karena dia kan tidak melanggar apa kan. Yang paling nemen itu kan yang kalau kita melanggar apa yang mereka bilang tidak boleh kita lakukan. Itu sangat berat itunya. Hukumannya. Tapi kalau latihan apa mereka pukul itu udah makanan kita sehari-hari. Nempeleng apa di rotan itu udah sehari-hari kita. Yang melatih Ibu Vivi dan Bu Butet siapa Bu Vivi? Yang melatih siapa? Ya, instruktur. Ya dari mereka itu. Tapi Pak Frans mengawasi. Dia pelatih juga. Dia juga pelatih. Iya, karena dia juga dulunya pemain sirkus juga. Jadi dia yang melatih, ya dia yang mukulin. Oke, kita ke Semarang sekarang. Setelah Ibu pindah ke Semarang, Ibu masih dicari-cari tidak saat itu? Waktu saya kan setelah saya lapor ke Komnas HAM, terus saya dipertemukan dengan Pak Tony. Nah, kata Pak Tony, kamu maunya apa? Saya bilang saya minta anak-anak yang masih ada disekolahkan, saya minta mereka dapat gaji, saya bilang gitu. Jangan seperti saya hidupnya, nasibnya. Saya nggak mau ada anak-anak yang masih ada tuh seperti saya bilang. Saya minta identitas saya pengen tahu orang tua saya pengen hasil keringat saya bilang gitu. Selama saya bekerja itu Ibu sampaikan langsung ke Tony di kantor Komnas HAM dan di ada almarhum Pak Muladi itu. Pak Muladi. Jadi yang mendampingi Ibu Vivi saat itu adalah Pak Muladi langsung. Iya. Terus katanya Pak Muladi kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau Vivi nggak puas, Vivi bisa mengajukan ke pengadilan. Ya terus kata Pak Tony, ya udah nanti kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau Vivi mau balik lagi ke Taman Safari, kami terima. Dia bilang gitu. Enggak Pak, saya nggak akan mau balik lagi. Kalau saya balik lagi, pasti saya habis, saya bilang gitu. Saya waktu itu saya bilang gitu. Saya pasti habis dipukulin, saya bilang gitu. Pak Tony langsung diam, saya ngomong gitu. Pertemuan hari itu berakhir. Setelah itu ada tindak lanjut. Terus saya suruh nunggu. Oleh? Sama Komnas HAM, Pak Tony itu suruh, ya udah tunggu nanti kita selesaikan secara keluargaan. Lalu? Saat berjalannya waktu nggak ada kabar. Sampai sekarang? Tahun 2002 saya sempat balik lagi ke Komnas HAM. Saya menanyakan ini nggak ada kabar karena dulu saya kan nggak punya HP untuk komunikasi dan untuk bolak-balik setiap hari itu nggak punya biaya. Untuk Ibu tetap didampingi oleh Pak Muladi ketika balik lagi ke Komnas HAM. Waktu saya balik lagi waktu itu kayaknya Pak Muladi saya nggak ketemunya Bapak Joko waktu itu. Saya pernah sama Bapak Joko itu ya. Terus katanya ya udah tunggu aja katanya Bu, nanti juga pasti dihubungin katanya sama Taman Safari kata gitu. Tapi nggak ada. Jadi dari pihak Komnas HAM pun sebatas tunggu. Akhirnya menunggu aja nggak ada kabar.